adik-adik semuanya, kembali lagi sama Kalia dan Feli. Ya adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Feli tahu lagunya? Tahu Kak? Oke, kita sama-sama angkat pujian itu ya adik-adik. Siapa yang paling dalam kasihnya? Kasihnya Tuhan Yesus buat siapa? Buat kita semua, buat kakak, buat Feli, buat adik-adik di rumah. Kasih Yesus buat kita semua. Nah adik-adik, kasih Yesus juga itu buat seorang raja. Namanya Bapak Hizkia. Gimana kisahnya? Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tapi hari ini Feli dong gantian sama kakak. Kalau minggu lalu kakak yang doa, sekarang Feli. Ayo Feli. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami untuk sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami pada hari ini. Berkati Kakak Lia yang juga mengajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi sama-sama. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab, yaitu cerita tentang seorang raja bernama Hizkia. Kita buka Alkitab ya, dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama sampai ke 11. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama sampai ke 15. Oke, kakak baca buat adik-adiknya ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sampai engkau akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjangkan 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, tadi kita udah baca Alkitab adik-adik. Tadi ceritanya seorang siapa namanya, Feli? Raja Hizkia, Kak. Oke, katanya Feli mau cerita ya. Jadi sekali ini Feli aja yang cerita ya. Kakak dengerin Feli. Oke, Feli? Oke deh, Kak. Oke, teman-teman. Jadi hari ini Feli yang mau cerita. Jadi teman-teman, tadi ada Raja Hizkia. Raja Hizkianya tadi kenapa, Kak? Iya, Raja Hizkia sakit, Feli. Oh iya, Raja Hizkianya sakit, teman-teman. Abis itu katanya disuruh kasih pesan terakhir. Bapak Hizkia nangis deh. Nangis karena dia katanya akan meninggal. Wah, sedih banget ya teman-teman. Sedih banget ya, Kak. Iya, sedih banget. Masa harus kasih pesan terakhir buat keluarganya? Sedih banget ya, Feli. Iya, habis itu tapi Nabi Yesaya datang lagi nih. Habis itu Bapak Hizkia nangis sambil doa sama Tuhan buat minta disembuhin. Habis itu teman-teman, Nabi Yesaya datang lagi ke Bapak Hizkia. Kalau katanya ia bakal sembuh dalam waktu 3 hari. Coba 1, 2, 3. Wah, cepat banget ya, Kak, 3 hari. Iya, Feli, cepet banget. Terus habis itu katanya umurnya dia diperpanjang 15 tahun lagi. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, jadi panjang ya adik-adik. Wah, Tuhan baik banget sama Raja Hizkia ya. Abis itu, tapi awalnya sih Bapak Hizkia belum percaya ya. Bapak Hizkia minta tanda. Tandanya dikasih sama Tuhan ya teman-teman. Nah, abis itu Bapak Hizkia jadi seneng deh. Iya Feli, jadi seneng Bapak Hizkianya karena udah apa tadi? Udah sembuh Kak. Bener, udah sembuh. Terus juga umurnya diperpanjang ya. Sampai berapa tadi ngitungnya? 15 ya. Wah, banyak sekali. Nah, Bapak Hizkia mendapatkan kesempatan untuk sembuh adik-adik, dan dia sangat senang, sangat mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan, karena dia udah dikasih kesempatan adik-adik. Nah, buat adik-adik di rumah nih, apa aja sih kesempatannya? Apa aja yang harus adik-adik lakukan? Yaitu bersyukur atas kehidupan yang telah adik-adik miliki, yaitu punya mama papa yang baik, adik-adik yang udah sekolah bisa sekolah. Nah adik-adik, kalau misalnya ada kesempatan nih, adik-adik yang masih kecil belajar untuk apa? Belajar untuk contohnya, untuk ambil minum sendiri, untuk ambil makan sendiri, atau untuk ke kamar mandi sendiri. Terus buat adik-adik yang lagi sekolah nih, yang adik-adik lagi sekolah dikasih kesempatan untuk belajar, jadi adik-adik manfaatkan kesempatan itu untuk belajar. Belajar apa aja sih? Belajar menulis, belajar membaca. Terus juga buat adik-adik yang belum sekolah, kita sama-sama belajar apa nih? Sama-sama belajar bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu biar nanti suaranya semakin bagus. Terus juga apalagi ya? Belajar untuk membantu orang tua, yaitu misalnya adik-adik habis main terus mainannya berserakan, berantakan. Adik-adik belajar untuk merapikan. Karena sama seperti Bapak Hizkia, dia udah dikasih kesempatan untuk hidup lagi, dikasih kesempatan untuk sembuh sama Tuhan, dia menjadi lebih baik lagi. Jadi adik-adik juga bisa ya pasti. Oke adik-adik, cerita kita pada hari ini sudah selesai. Kita mau sama-sama mengucap syukur sama Tuhan, mau juga sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberkati kami dan adik-adik kami Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yang selalu berterima kasih kepadamu atas yang telah kami miliki, dan juga ya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar, kami yang mau belajar semakin giat, kami yang mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya, dan jangan lupa dikumpulin wayangnya ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.